Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa buat hamba-hambanya yang sudah dipercayakan untuk bisa memulai satu komunitas yang benar di dalam Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Amin. Kita percaya bahwa wadah ini, komunitas ini bisa dipakai untuk berdampak bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan, yang memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita berdoa tempat ini boleh menjadi tempat pertumbuhan iman yang luar biasa. Amin. Boleh kasih salam dulu kiri kanannya, mungkin ada yang belum kenal, katakan selamat datang. Selamat datang. Ucapkan shalom, kita adalah keluarga di tempat ini, kita saling mengasihi. Dan perkenalkan saya Lini yang akan memimpin ibadah pada sore hari ini bersama dengan partner saya. Saya dengan Santo, Salam kenal Bapak Ibu semua. Perkenankan kami untuk bisa memimpin ibadah Grand Opening Agape Overflow Church pada sore hari ini. Ya, benar ya, Agape Overflow Church. Kita bersyukur untuk itu. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita bersyukur atas kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa berlimpah bagi setiap kita. Kita boleh ada hari ini, kita boleh memulai komunitas di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, anugerahmu. Kami percaya tempat ini bukan suatu kebetulan, bukan rancangan manusia, tapi karena kami percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan lewat komunitas di tempat ini. Dan kami rindu Tuhan komunitas ini, pelayanan di tempat ini, gereja di tempat ini boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kami mau mengawali dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, ada perkenanan Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk kami persembahkan hanya untuk satu nama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa, sama-sama orang percaya katakan amin. Dan Bapak Ibu semuanya, kita percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus hadir untuk kita. Dan kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Kita mau nyatakan ku berbahagia, yakin teguh kepada Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya. Ku ditebus, ciptaan baru. Roh, kita nyanyikan sekali lagi, ku berbahagia bersama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Katakan dengan imanmu saudaraku, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari katakan pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku.
Bapak Ibu bangkit berdiri dan katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi. Amin Tuhan. Selamanya. Bahagia. Memuji Yesus, oh memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Hanya memuji-Mu, memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk memuji nama Tuhan. Lebih dahsyat lagi, kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Di Grand Opening ini Tuhan, kami percaya komunitas ini Tuhan akan menjadi mercusuar, akan menjadi dampak berkat bagi semua orang Tuhan Yesus. Dan semakin banyak orang yang akan datang dan terberkati karena Yesus hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu semangat memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan kita. Mari serukan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Serukan, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya bersama-sama dengan kita. Soraklah, haleluya. Oh, sorak, haleluya. Haleluya. Mari nyatakan dari awal, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sorak.
Soralah, haleluya. Soralah, haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak. Soralah, haleluya. Soralah, haleluya. Sekali lagi katakan soraklah. Come on. Soralah, haleluya. Soralah, haleluya. Haleluya. Soralah, haleluya. Soralah, haleluya. Haleluya. One more time, sing it, hallelujah, hallelujah. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur, amin. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya, dari awal katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Tuhan memanggil kita untuk Dengar melayani Dia Dia. panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Mari angkat tangannya, katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Boleh tunjuk temannya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah
Melalui grand opening pada hari ini, kita menjawab panggilan Tuhan. Amin. Biarlah seluruh hidup kita boleh menggenapi setiap panggilan Tuhan. Hidup kita boleh menjadi saksinya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menginspirasi banyak orang. Dan tempat ini boleh bersinar terang, berdampak bagi sekeliling, Amin. membawa banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa. Dan kita boleh menyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Tempat ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Ada amin saudaraku? Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, hanya bersama denganmu kami merasa tenang. Dalam genggaman-Mu seluruh hidup kami Bapa. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, bahkan Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk bekerja atas gereja di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memimpin setiap langkah kami, Tuhan yang memimpin setiap keputusan yang boleh ditetapkan di tempat ini Bapa. Sehingga setiap keputusan itu boleh bersumber dari Tuhan. Tuhan yang memimpin setiap pengurus, setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada hikmat Tuhan, ada pewahyuan dari Tuhan turun di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kenal kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Didikan dan senang Tuhan memegang tangan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hati kami Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Di saat susah dan senang, mari katakan, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kita akan memasuki doa untuk firman Tuhan. Kami undang hambanya doa dulu dipimpin oleh Pastor Yuan. Doa sebelum firman Tuhan, sebelum kami serahkan nanti kepada hambanya.
kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini kami telah berkumpul di sini untuk beribadah bersama, untuk terima berkat yang daripadamu Bapak. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Pak Sinar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak, agar kami datang dan pulang semakin dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, silakan duduk. Jemaat Agape Overflow Church di Residen Senayan sini ya, Senayan City. Shalom semuanya. Ya, sukacita saya lihat wajah-wajah walaupun dalam kondisi waktu yang agak siang ini biasanya jam-jam rawan ya. 1:30 sampai jam 3 lewat sedikit itu jam rawan, jam ngantuk. Ya, tetapi pada saat ini ada sukacita, damai sejahtera Tuhan di gereja Agape Overflow Church yang ada di Senayan City. Ya, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena ini adalah grand opening, maka saya mengambil satu ayat yang ada dan saya ambil perjanjian lama 1 dan perjanjian baru 1. Jadi yang pertama saya akan membaca Mazmur 127 ayat yang pertama. Tadi kita sudah dibuka dengan doa, maka saya akan membaca Mazmur 127 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripaya orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun persekutuan Agape di tempat ini, akan sia-sia manusia berusaha. Tetapi ketika kita meletakkan Tuhan di dalamnya, maka itu akan menjadi nyata. Sekarang kita beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena memang tema ini hidup bukan hanya tampak. Kita hidup bukan cuma seperti begini, tapi harus berdampak bagi orang lain. Menangkan jiwa dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu dalam Efesus 3 ayat 20 di situ dikatakan, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita bisa melihat bahwa firman Tuhan akan melandasi atau fondasi kita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan harus memperkenalkan diri dulu ya. Ini harus memperkenalkan diri. Mungkin hanya dilihat di foto yang ada di sana. Untuk ada foto saya mungkin agak aneh, lain dari yang lain. Karena yang lain itu adalah berpakaian sipil, nah, saya berpakaian dinas ada di sana. Jadi memang pertemuan awal itu adalah saya pergi memakamkan keluarga yang ada. Ibu Lis punya keluarga itu adalah Bapak Charles. Almarhum Bapak Charles, karena mereka memang dulu berjemaat di Pouk Larangan Indah. Yang sekarang saya pegang jemaat itu sampai hari ini dengan kapasitas jumlah jemaat itu hanya 120 orang. Jadi sampai hari ini saya memegang di sana ya, sehingga mungkin ada perkenalan sebentar dengan Ibu Lis dan Ibu Lis berkunjung menelepon saya mengatakan JKI ini adalah sinode yang ada di urutan 89 di buku Baki yang ada di Lembaga Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Sedangkan sinode saya itu ada di urutan ke-76. Jadi saya punya sinode dulu muncul, baru JKI itu muncul. Ya, masing-masing sinode, cuma saya mengatakan sama Ibu Lis saya minta maaf ini. Jadi jangan sampai saya menerobos sinode orang, nanti dikatakan Pak Pendeta Sinar ini enggak ngerti organisasi. Saya minta maaf dulu sama Ibu Lis,
Bukan berarti saya tidak mau untuk bergabung, tetapi jangan saya dilibatkan langsung sebagai seorang pendeta yang ada di sini. Karena JKI itu punya pendeta-pendeta yang ada di sinodal. Jadi bisa tahu seperti itu, sehingga mungkin kita dapat memahami konteks yang sesungguhnya. Saya cukup untuk memantau kegiatan ini. Kalau memang ada kendala, oh enggak ada yang melayani Pak Pendeta, tolong dong datang melayani. Saya datang untuk membantu pelayanan-pelayanan di sini. Saya bilang karena memang saya sudah purnawirawan, maka saya bersedia untuk melayani full time di mana saja. Kalau masih berdinas itu kita enggak bisa mengambil waktu Senin sampai hari Jumat itu adalah dinas di militer. Sabtu Minggu baru ada kesempatan untuk melayani. Nah sekarang karena sudah purnawirawan, maka Senin sampai hari Minggu lagi itu kalendernya merah semua, tidak ada yang hitam. Jadi merah, bebas untuk melayani. Kalau dulu-dulu masih ada batas waktu yang diberikan oleh negara dan bangsa. Nah memang saya lama berdinas itu di Kostrat yang ada di Gambir. Mungkin yang antara Pertamina dengan Garnisun, nah itulah kantor saya di situ, Kostrat, di tempatnya Pak Harto. Dulu Pak Harto berkantor itu di situ dan menumpas G30 SPKI dari situ. Saya berdinas di situ selama 23 tahun dan saya ditarik lagi di Kodam yang ada, mungkin Pak Pendeta Kevin punya tempat ya, di Kalimantan Barat di Pontianak. Saya di Kodam 12 Pontianak dan sering melanglang buana ke Singkawang untuk melayani sampai ke Menterado. Namanya kampung-kampung itu luar biasa, ada namanya Menterado dan lain sebagainya. Itu sudah semua saya layani ada di sana karena saya berdinas 2,5 tahun di kota Pontianak. Habis itu saya ditarik lagi ke Cilangkap. Jadi karena pendeta tidak ada di Cilangkap, kau harus kembali ke Cilangkap. Ya, saya kembali lagi ke Cilangkap dan berdinas sekitar 4,5 tahun di Cilangkap. Dan selesailah masa tugas. Biasanya kan umur 58 sudah harus pensiun. Ya, pangkat terakhir adalah kolonel. Dan itulah jabatan yang saya sandang untuk mengabdi kepada Tuhan. Artinya bahwa saya juga lulusan dari perguruan tinggi UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana yang ada di Salatiga. Itu saya alumni dari situ. Dan alumni saya adalah Fakultas Teologi. Makanya kenapa dikatakan Fakultas Teologi? Karena gelarnya saja Anda melihat bukan STH, bukan sarjana teologi, tapi doktorandus. Dari mana orang ini? Karena memang dari Fakultas Teologi itu seperti itu adanya, kita tidak bisa membantah. Sekarang sudah lain lagi sarjananya, itu adalah SSI Teol. Jadi ada sarjana Sains Teologi. Nah seperti itu. Supaya mungkin barangkali jemaat akan bertanya-tanya, Bapak ini pendeta tetapi gelarnya kok lari-lari. Ya, tidak sama dengan apa yang ada di kepala jemaat sampai hari ini. Itu saja sekedar perkenalan. Jadi kalau mengatakan gereja-gereja yang ada di sini, terakhir saya dipanggil di Kelapa Gading itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja Gia Isa Al-Masih, ya, gereja Isa Al-Masih yang ada di Kelapa Gading. Itu jemaatnya luar biasa. Jadi saya diundang karena itu teman saya yang megang situ. Jadi dia pendeta di situ dari Semarang, dia diutus ke Jakarta untuk memegang di Kelapa Gading. Dia bilang, "Oi, bos, datang ke sini dulu melayani saya." Saya bilang, "Ya, kalau dia kasih kesempatan saya datang, kalau tidak ya saya juga tidak datang." Masih banyak pekerjaan pelayanan yang lain yang saya harus tangani untuk melayani Tuhan. Jadi tidak berhenti sampai kalau orang bilang karena sudah purnawirawan maka stoplah. Oh, jangan. Untuk Tuhan sampai Ebenezer. Disinilah Tuhan menuntun saya. Itu saja sekedar perkenalan bagi jemaat Agape Overflow yang ada di Senayan City di sini ya. Itu perkenalan saya. Oleh karena itu kita kembali kepada firman Tuhan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun persekutuan ini, maka sia-sialah usaha manusia. Apapun yang terjadi. Manusia mau buat seperti apa akan sia-sia. Kita belajar bagaimana Raja Salomo pada saat itu dia membangun rumah Tuhan. Itu sungguh sangat luar biasa. Sebenarnya Daud merancang untuk membangun rumah, tapi Allah mengatakan bukan kamu yang akan membangun, tapi anakmu yang akan membangun rumah Tuhan di Yerusalem.
dengan begitu dirancang rapi. Dia sebagai arsitek yang luar biasa di tengah-tengah kehidupannya. Yang terjadi adalah bagaimana Yerusalem menjadi kota pusat tempat beribadah. Dari ujung bumi kemana datang pusatnya ke Yerusalem. Inilah konteks yang dikatakan bahwa jikalau Tuhan bersama-sama dengan Salomo pada saat itu, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini. Begitu juga di sini di Agape. Walaupun memang saya lihat kondisi ini, tempat ini jemaat itu berdatangan dari mana-mana, ya, berdatangan dari mana-mana. Saya tidak tahu ini jemaat ada yang dari Bekasi barangkali, ada yang dari Tangerang, ada mungkin yang dari tempat-tempat yang lain di sekitar sini, Jakarta Selatan dan lain sebagainya. Tapi kita percaya ketika kita hadir bersama-sama dalam persekutuan di Agape Overflow Church yang ada di sini, Senayan City, satu sukacita kita dimenangkan dalam damai sejahtera Tuhan. Belajar dari Salomo ketika dia mencapai puncak kejayaannya. Di situ di ayat yang berikutnya di situ dikatakan, ayat 1b di situ dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota ini. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal Senayan City ini, maka sia-sialah penjaga yang ada di bawah sana. Dia tidak dianggap dalam kehidupan ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada di Agape ini. Artinya berjaga-jaga, ya mungkin barangkali ada yang tahu arti Agape. Jadi jangan kita cuma sebut Agape. Ada berapa kasih yang diberikan oleh Yesus kepada manusia? Nah, lupa. Ya. Ada 4 kasih yang diberikan oleh, yang pertama adalah Agape. Yang kedua adalah Philia. Yang ketiga adalah Storge. Yang keempat adalah Eros. Nah ini harus ada dalam kehidupan manusia. Agape itu adalah kasih Allah yang tidak akan berujung. Manusia boleh mati tapi kasih agape tidak akan pernah mati dalam kehidupan ini. Itu perlu kita pahami dan kita pedomani sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau berdampak bagi orang lain. Jangan hanya tampil kekristenan. Di lehernya banyak salib besar-besar. Wah, di telinganya pasang anting-anting salib. Setelah ditanya apa makna salib? Mengerti enggak makna salib? Enggak tahu. Nah, itu berarti belum dimenangkan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memahami dan mengimani dalam kehidupan ini bahwa keberhasilan itu adalah keberhasilan yang sejati jikalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Tanpa Tuhan tidak mungkin akan berhasil apa yang kita lakukan. Karena Tuhan menjanjikan kepada kita bagaimana Dia setia memelihara. Tuhan setia memelihara. Tuhan tidak membutuhkan hasil, tapi Tuhan membutuhkan setia. Apakah Anda setia sampai akhir hayat? Itu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dimenangkan dalam kehidupan ini. Orang-orang yang telah menerima keselamatan. Itu yang perlu kita pedomani dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang terjadi, kita jangan menyingkirkan Tuhan. Baik itu pribadi, baik itu keluarga, baik itu gereja, bahkan masyarakat di sekitar kita. Jangan kita singkirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari Tuhan bersama-sama dengan kita. Jikalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka keberhasilan sejati akan kita peroleh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur itu adalah merupakan harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Bersyukur, ya. Kita pedomani, bersyukur itu harus menjadi gaya hidup daripada anak-anak Tuhan yang telah dimenangkan. Karena apa? Kita tahu bahwa ketika kita mampu untuk bersyukur, timbul pertanyaan dalam kehidupan kita, mengapa kita orang-orang Kristen selalu bersyukur? Hari ini tadi saya mendengar dari YL-nya mengatakan kita bersyukur hari ini grand opening terjadi di tempat ini. Kenapa kita harus bersyukur? Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita.
Ketika kita bersyukur dalam kehidupan ini, yang pertama, kita telah memperoleh keselamatan. Siapa yang belum memperoleh keselamatan di sini? Saya mau tanya dulu, siapa yang belum memperoleh keselamatan? Semua sudah memperoleh keselamatan. Dan timbul pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, jangan takut dengan begini, apakah keselamatan itu bisa hilang dalam kehidupan kita? Contohnya kita orang Kristen, tapi tidak pernah gereja, tidak pernah begini, berbuat sesuka hatinya, dan lain sebagainya. Apa bisa hilang keselamatan di dalam hidupnya? Halo? Apa dasarnya tidak dikatakan tidak bisa hilang? Sebagai orang Kristen dalam kehidupan ini saya mau mengatakan. Dan timbul pertanyaan yang kedua. Apakah di luar kekristenan ada keselamatan? Halo? Tidak ada keselamatan di luar ya. Fondasinya apa? Fondasinya adalah Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan. Tapi mari kita tinjau kembali dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang dikasihi dunia loh. Di dalam dunia siapa yang tinggal? Ya, seluruh manusia kan yang tinggal dalam dunia. Ada agamanya situ semua? Beragama semua. Diselamatkan enggak? Halo? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Harus diselamatkan. Karena apa? Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Hari kedua, hari ketiga, hari keenam. Imago Dei. Allah menciptakan manusia segambar dengannya. Nah, kalau segambar dengannya, kalau kita recokin manusia, kita merecokin gambar Allah enggak? Kalau kita mencubit teman kita, atau kita memfitnah teman kita, memfitnah gambar Allah atau enggak? Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan Imago Dei, segambar. Nah inilah proses yang terjadi ketika keselamatan itu sebenarnya harus memang dia tidak akan hilang. Ya, saya mau mengatakan keselamatan itu tidak akan hilang bagi orang Kristen. Apa tandanya? Ada yang tahu tandanya? Kita telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tanda. Tapi kalau orang belum dibaptis, dia bukan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tapi ketika dia menerima baptisan, dan itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupannya. Ya. Tapi memang ada yang bertanya, adakah nama Tritunggal dalam Alkitab? Ditulis Tritunggal dalam Alkitab. Tidak ada. Tetapi mengapa orang-orang Kristen menggunakan hal seperti itu? Perjanjian lama berbicara tentang Allah. Perjanjian baru berbicara tentang Yesus. Masa depan adalah Roh Kudus. Nah, ini perlu dipedomani dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita pahami dan kita ketahui benar bahwa keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Dan keselamatan itu terjadi, disempurnakan oleh Yesus. Ada yang masih ingat enggak 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Ada yang masih ingat? Itu tanda. Paling yang ingat itu cuma yang keempat. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu yang paling dihafal. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Nah, itu perkataan Tuhan di atas kayu. Berjiwa manusia atau berjiwa kepribadian Tuhan. Nah, itu yang perkataan yang keempat. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Itu perkataan yang ketiga. Yang keempat, yang kedua, yang ketiga. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Nah ini yang menjadi pergumulan
Dan yang kelima, tadi yang keempat Eloi Eloi lama sabachthani. Dan yang kelima dia mengatakan, aku haus. Masa Tuhan bisa haus? Itu perkataan yang kelima. Yang keenam, sudah selesai. Dan yang ketujuh adalah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Selesai. 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu harus benar-benar dipegang teguh. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Karena kalau orang ragu tentang keselamatan. Apa saya selamat ya? Selamat. Tadi saya sudah mengatakan apa tandanya? Kalau Anda sudah dibaptis, Anda menerima keselamatan dari Anda menjadi ahli waris kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Itulah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya persekutuan yang ada di sini, persekutuan Agape, kita menerima dan selalu mengucap syukur. Kalau sudah mengucap syukur itu tandanya bahwa kita telah memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu bukan hal yang mudah. Yesus menjalankan keselamatan lewat apa? Lewat via dolorosa. Berapa pos yang harus dilewati oleh Yesus? Ditanya-tanya. Habis ditanya dicambuk lagi. Coba kita manusia seperti begitu melakukan hal itu. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, apakah kita memperoleh keselamatan? Kalau Yesus tidak datang, hanya nabi-nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Bisa selamat enggak kita? Kita tidak akan memperoleh keselamatan. Karena apa? Jerih lelah manusia untuk mencari. Zaman-zaman dahulu kita masih pakai praktek yang digunakan untuk kalau mau selamat itu harus menyembelih binatang. Dan kalau binatang itu sudah disembelih, darahnya harus di mana? Ditaruh di atas muka pintu. Ketika Paskah itu lewat, Yesus Allah itu lewat, dia melihat, oh ini sudah ada pengampunan dosa. Oh ini sudah. Yang belum mati. Lewat. Itu dalam konteks perjanjian lama. Nah oleh karena itu dalam kehidupan ini kita boleh melihat. Ketika jembatan keselamatan itu diberikan Allah atas inisiatif Allah kepada manusia. Maka keselamatan itu kita peroleh dengan cuma-cuma. Ada yang bisa cari keselamatan? Tidak akan mungkin ada yang mampu untuk mencari keselamatan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita dengan tema kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berdampak bagi orang lain. Cerminkan itu kekristenan. Anda bisa mampu menjadi lilin dan garam di tengah-tengah kehidupan. Supaya apapun yang terjadi, garam bisa hambar di tengah-tengah masyarakat. Berdampak bagi, kalau garam itu tidak ada di sayur, enak enggak sayur? Tapi mungkin jemaat mengatakan, wah enggak usah pakai garam Pak Pendeta, pakai Royco saja sudah enak. Nah ini artinya dalam kehidupan kita bahwa memang keselamatan ini memang harus kita pegang teguh. Jangan goyah-goyah, jangan ragu-ragu. Ya, kita yang telah dimenangkan itu lewat Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa. Dan itu sudah dikatakan di luar sana tidak ada keselamatan. Dasarnya Yohanes 14 ayat 6. Ya. Tetapi ketika Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap seorang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Jembatan keselamatan telah diterima oleh manusia. Itulah ungkapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, yang pertama kita telah memperoleh keselamatan. Yang kedua adalah bagaimana melihat kualitas iman kita. Apa kualitas iman dalam kehidupan ini? Kualitas iman itu adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita jangan ragu-ragu. Kadang-kala kita ragu-ragu dalam kehidupan kita. Ya. Cuma diperhadapkan dengan persoalan yang kecil, kita sudah mundur.
Jangan mundur kalau bersama-sama dengan Tuhan. Maju terus, andalkan Tuhan. Karena kita diuji kualitas iman kita. Ketika kualitas iman kita itu melorot sampai ke bawah, kita ragu-ragu. Banyak pengalaman yang saya hadapi di tengah-tengah kehidupan prajurit ketika saya berhadapan dengan orang-orang atau musuh yang ada di depan. Ya, orang-orang biasanya prajurit saya kalau dikatakan ayo tugas ke Irian, yang ada di kepalanya itu adalah malaria. Itu dulu, ya. Malaria. Malaria itu ada dua bentuk. Malaria tersiana dengan malaria tropika. Tropika biasa orang-orang bilang, ini tropik kangen katanya. Kangen dia tropika. Ya, dua penyakit yang memang ada dalam kehidupan ketika saya bertugas di sana. Dan anak-anak itu biasanya dia bukan takut peluru. Kalau OPM dulu KKB, kalau KKB sekarang sudah modern, dia sudah pakai senjata. Tapi kalau OPM dulu itu pakai sumpit dengan panah, dia tidak bunyi. Kayak kaki udah melekat di kepala, tas sudah melekat, tas sudah melekat. Dan posisi kita tidak tahu apakah dia di atas pohon atau di ketinggian berapa. Ketika seseorang menguasai ketinggian, maka dia menang dalam pertempuran. Kuasai ketinggian. Nah, lain kalau yang sekarang ini kan kita lihat kalau perang antara Amerika dengan Iran, wah itu mah enggak usah ketinggian-ketinggian, pelurunya sudah lari tinggi-tinggi duluan. Baru jatuh ke bawah, bagaimana? Nah ini kan kita kan cuma peluru yang di senjata yang kita pegang-pegang. Kalau senjata tembak ke sana, mau jatuh ke mana pelurunya? Ke atas juga lari ke sana lagi. Nah ini jadi persoalan yang ada. Ketika iman kita diuji, ya prajurit-prajurit mengatakan, bagaimana Pak Pendeta? Apakah kita mau pulang selamat? You punya iman enggak? Kalau you punya iman, berangkat selamat, pulang selamat. Jadi saya menekankan kepada prajurit-prajurit saya, beberapa kali tugas yang saya alami ketika saya masuk kota Ambon, itu masih kacau. Ya. Masuk kota Ambon, sudah mengatakan orang Kristen itu dinomor duakan. Ya. Karena apa? Karena biasanya orang-orang itu ada yang menggunakan senjata. Ambon ini orang-orang Kristen itu cuma pakai kain merah di kepalanya, pakai parang yang panjang. Wah. Kalau perang, ya sudah. Ada orang bilang dia punya apa namanya ya sini, ilmu hitam. Bisa menghilang. Kayak macam di Singkawang ya. Singkawang punya apa namanya itu. Kalau keluar itu dia punya apa tusuk-tusuk di leher sini, tembus ke sana kayak apa, masuk ke sana parangnya tembus di belakang sini, wah macam-macam. Patung ya. Kalau sudah itu keluar, wah. Tapi itu menjadi kayak macam objek wisata. Ya. Kalau cap gome atau apa itu ya, dia keluar itu barang itu ya. Nah itu Singkawang hotel penuh. Tidak ada yang tidak penuh. Penuh hotel itu. Bahkan saya juga mau pergi lihat ini barang ini kan. Sudah ada di sini masa saya tidak lihat ya. Pergilah saya lihat. Ternyata saya mau cari sana sudah penuh semua ya. Menginaplah di prajurit punya rumah. Ya. Cuma bisa melihat atraksi mereka. Bagaimana atraksi mereka. Memang itu secara akal kita lihat itu tidak masuk akal. Tetapi wujudnya ada. Ada kejadian seperti begitu. Ya tinggal kita bagaimana kita memahami itu. Hanya mau melihat bagaimana proses yang terjadi ya silakan. Itulah menguji iman kita dalam kehidupan ini. Kualitas iman kita sampai di mana. Kita mampu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Atau kita menduakan Tuhan ketika menghadapi masalah yang sangat kritis dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah ketika kita mampu memperoleh keselamatan secara gratis. Kualitas iman kita sangat berbobot. Maka yang ketiga itu adalah anugerah Tuhan datang dalam kehidupan kita. Jadi ada anugerah Tuhan itu datang. Dan anugerah tidak bisa dicari. Dan anugerah itu adalah pemberian Tuhan cuma-cuma. Jadi jangan sampai kita bilang, oh nanti saya mau pergi cari di mall Bekasi sana ada anugerah. Ya, enggak ada. Anugerah tidak bisa dicari. Anugerah adalah pemberian Allah di tengah-tengah kehidupan. Sebagaimana Yesus datang ke dalam dunia sebagai jembatan keselamatan karena inisiatif Allah.
Manusia mencari keselamatan tidak akan memperoleh. Sampai apa manusia berusaha mencari keselamatan? Membuat apa? Menara Babel. Tapi apa yang terjadi? Allah mengacaukan manusia. Supaya bisa mereka tersebar ke seluruh penjuru muka bumi. Nah, seperti yang dikatakan dalam amanat agung. Ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah. Jadikanlah bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku akan senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Coba. Ini amanat agung. Nah sekarang Agape Overflow Church ini mau melaksanakan amanat agung tidak? Diuji bagaimana kita, iman kita sanggup enggak? Nah ini hari ini kita open, grand opening ada di sini ini jumlahnya sekian. Besoknya nanti ibadah sudah harus bertambah. Karena tanggung jawab yang hadir hari ini harus membawa jiwa-jiwa yang dimenangkan. Sanggup? Nah suaranya kecil. Sanggup. Kalau sama Tuhan jangan kecil-kecil suaranya. Ya, harus sanggup mengatakan. Nah itu, baru yang disebut dengan keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, saya sudah mengatakan berikutnya lagi sudah harus membawa teman yang lain untuk bersekutu di tempat ini. Menangkan jiwa adalah kualitas iman kita. Dan anugerah Tuhan akan tampil. Bukan hanya tampak manusianya saja, tapi dampaknya yang kita lihat. Dampaknya kalau dia bertumbuh ini itu dampaknya. Tapi kalau begini terus dia stuck. Dampaknya tidak ada. Temanya yang ditulis di sana itu, ya hidup itu bukan hanya tampak, tapi harus berdampak dalam kehidupan ini. Nah, dampaknya nanti saya mau lihat, jikalau ada. Karena Ibu Lis bilang, Pak Pendeta Sinar jadi penasehat. Saya bilang jangan saya lah. Saya bilang cari yang lain. Saya kalau cuma mau bantu pelayanan, ya saya mau pelayanan. Tapi Ibu Lis bilang tolong dulu saya. Ya saya bilang kalau cuma menolong kan nanti ada nanti dari sinode yang akan memberi tanggung jawab di sini. Supaya jangan sampai nanti sinode JKI akan mengatakan ini sinode GSI Pak Pendeta Sinar punya ini ngapain masuk-masuk ke JKI. Nah, jadi kalau sudah ada yang melindungi nanti di Agape di sini sudah aman, Pak Pendeta Sinar akan keluar. Tetapi kalau mau dipanggil untuk pelayanan, tetap. Karena kita masih di bawah PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Semua sinode adalah di bawah naungan PGI yang ada di Matraman. Ya. Itu adalah anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika saya mengikuti sidang PGI yang ada di Toraja, ada 5 atau 7 sinode bergabung. Jadi dari sinode yang sekian banyaknya sampai hari ini PGI Pusat mempunyai sinode 105 seluruh Indonesia. Termasuk JKI, termasuk saya punya sinode di dalamnya. Dan ada 5 atau 7 sinode yang baru bergabung bersama-sama dengan PGI. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan yang harus mampu bersyukur dalam kehidupan ini. Jikalau kita mampu bersyukur, tunjukkan dampaknya dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk untuk doa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan. Kami ada di tengah-tengah grand opening pada saat ini dengan landasan firman Tuhan. Mazmur 127 ayat 1. Dan juga merupakan fondasi untuk kami melangkah maju. Supaya benar-benar ketika kami memahami kebenaran firman Tuhan, kami hidup bukan hanya menampakkan kekristenan kami, tapi
Tapi kami hidup untuk mampu berdampak untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lain yang belum memperoleh keselamatan. Mampukan kami Allah Bapa di sorga, supaya kami tetap setia menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan sudah berkati. Iman yang mempunyai kualitas kokoh, kuat, teguh, tidak tergoyahkan dalam kehidupan ini. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Pada saat ini Engkau melihat jemaat yang hadir pada saat kami beribadah untuk grand opening yang ada di tempat ini. Bukan berarti kami tidak mempunyai persoalan masalah dalam hidup dan kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika kami menyandarkan hidup dan kehidupan ini hanya dalam tangan perlindungan Tuhan Yesus. Kami setia dan Tuhan berjanji menggenapi janji di tengah-tengah kehidupan. Kesetiaan umat-umatnya yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Terpujilah Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang untuk tim pastor maju ke depan. Pesta Iblis. Ada 2 nampan soalnya. Mari maju ya. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami merasakan kasih-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu. Agape-Mu Tuhan. Bukan sebagai sebuah nama saja, bukan sebagai sebuah slogan saja, tapi kami yakini karena kami menerima agape-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang hidup, yang sama untuk setiap kami. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan. Sebab kepada siapa lagi Tuhan kami dapat diselamatkan selain daripada Engkau ya Tuhan. Kepada siapa lagi yang menerima seluruh hidup kami selain Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang baik. Dan kami bangga mengatakannya bahwa Engkau Tuhan yang baik. Yang menerima setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Bahwa dalam hari ini Tuhan, kami sama-sama telah memuji-Mu, menyembah-Mu, beribadah di tempat ini. Biar semua kemuliaan kembali kepada nama-Mu, Yesus Kristus, Allah Raja kami. Kami sudah mendengarkan kesaksian dan firman-Mu yang hidup Tuhan. Hari Tuhan kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau siapkan hati kami ya Tuhan. Biar kami masuk dengan cara yang benar. Bukan sebagai sebuah liturgi, tapi dengan hati yang takut akan Engkau. Takut akan Engkau Allah yang maha hidup. Bapa, ampuni setiap kami ya Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam nama-Mu pengampunan dapat diberikan. Ampuni setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami masuk terus di dalam jalan. Amin. Perjamuan kudus dapat diadakan.
sembah. Aku tak Ya Bapa, ditinggalkan. Tuhan kami tidak pernah ditinggalkan ya Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Sahabat yang dikasih Tuhan, angkat roti pejamuan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan. Yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, lalu mecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sahabat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pejamuan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sahabat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Ya atasnya kita ucapkan syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Yes, thank you Jesus. Ku sembah Kau Ya Allahku, Tuhan. Yes. Bapa dan Yang Allah Bapa dan sahabat. sahabatku. Kami bangga dapat manggilmu Bapa dan sahabat Kau kami. yang Ya Tuhan. pedulikan Siapa lagi yang mempedulikan seluruh hidup kami? Apa melihat masa lalu kami? Apa melihat seluruh kesalahan kami ya Tuhan? Ampuni kami Tuhan. Dalam segala musim hidup kami ya Tuhan. Aku tahu kami tidak ditinggalkan ya Tuhan. Yesus Yes, Jesus. kekuatan Kau adalah kekuatan dalam hidup kami. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Mengenal Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan mengenal Engkau ya Tuhan. Dari segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini, Engkaulah yang paling kami syukuri ya Tuhan. Karena telah mengenalmu ya Tuhan. Dan kami tahu, bukan kami yang memilihmu tapi Engkau yang memilih kami. Engkau yang datang kepada setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan? Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami terus hari lepas hari, waktu demi waktu untuk terus di dalam jalan. Kuatkan kami Tuhan supaya kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang baik, Bapa yang baik yang selalu memegang tangan kami. Bukan karena kami kuat tapi karena kami punya Tuhan yang kuat. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat dulu kembali Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Ya boleh ditampilkan ya. Jadi mungkin sebelum saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya Kevin Chiu ya. Jadi dari Overflow kita sekarang ada yang ke-8 pada hari ini. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Dan saya tentunya akan menyapa di sini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. Ada dari gembalanya GBI City of Love ya, Pak Timothy, Pastor Timothy, ada Pak Agus ya, Pastor Boas dari Koril ya. Pak Sinar, makasih firmannya luar biasa ya. Dan juga di sini ada gembala Overflow juga dari Gading Serpong, Pastor Thomas dan Pastor Lukas ya dari Raden Saleh. Thank you so much buat hadir. Nah di sini akan saya perkenalkan, ini adalah sahabat-sahabat saya yang akan menjadi pemimpin ya buat di tempat ini tentunya ya. Dan sahabat kita semua. Ada untuk gembala lokalnya ada Pak Immanuel, Pastor Immanuel Natalio Santosa ya. Ada wakil gembalanya Pak Yuwantara dan Ibu Lis Lestari Laksmi untuk tim pastoral. Nah, di sini aja juga tadi yang Firman ya, Pendeta Sinar Putosi. Nah, ini kan fotonya keren ya, tapi aslinya lebih keren.
Kita undang ya ke depan ya, kita lihat ya. Saya undang yuk, mari ke depan, silakan. Berdiri menghadap teman-teman semua. Apa di sini aja ya? Bagusnya di sini aja ya, di situ ada meja ya. Oke, di sini ya, menghadap teman-teman. Ya. Ya, lebih keren mana? Aslinya apa foto? Aslinya ya? Oh, yes. Dan dengan kerendah hatinya saya meminta Pastor Boas ya untuk berdoa bersama-sama buat ibadah kita ya. Boas. Jadi, ya, Bapak Ibu, kita akan mendoakan teman-teman yang akan melayani Tuhan. Saya undang Pak Timothy, Pak Agus, silakan Pak, yuk. Oma juga boleh, Oma bisa ke depan? Iya, nggak bisa? Oh ya, susah. Nggak apa-apa, dari tempat duduk ya Oma ya, doain ya. Bapak Ibu, ada lagi yang pendeta di tempat ini? Ya, Pak, ya, Pak Lukas, Pak maju Pak. Sudah pendeta ya silakan. Saya mewakili dari Sinode JKI, dari Eksekutif Sinode, kita akan berdoa bersama-sama untuk tadi yang sudah disebutkan ya, ada Pak Yuwantara, ada Pak Immanuel, Pak Pendeta Sinar, tapi beliau menasehati ya. Mari kita angkat tangan kita arahkan. Pak silakan Pak, di depan boleh dekat-dekat sini Pak, dekat-dekat. Pastor Kevin juga sini, maju-maju. Ya. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kami berkumpul bersama-sama, ada hamba-hambamu yang luar biasa yang setia melayani Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mendoakan untuk setiap rekan-rekan yang akan melayani Tuhan di tempat ini. Dimulai dari hambamu yang sudah Engkau pilih, gembala yang akan melayani, pemimpin di tempat ini. Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dalam hidupnya. Aku percaya sejak dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang sia-sia. Dimanapun kau berada, mencari jalan kemanapun, tetap jalannya adalah engkau menemukan jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan hari ini ada kesempatan yang indah. Dia memanggil engkau, dia memakai engkau menjadi hambanya yang setia, menjadi doulos, melayani banyak jiwa-jiwa. Engkau akan dipakai dengan dahsyat. Engkau adalah anak panah di tangan pahlawan. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kami bersungguh-sungguh Tuhan bersatu hati mendukung di dalam doa dan di dalam segala kerinduan untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk melayani Tuhan di tempat ini. Keluarganya Tuhan Engkau berkati, kedua orang tuanya, saudara-saudaranya di luar negeri, di Indonesia, dimanapun Tuhan, mereka punya support system yang luar biasa. Dan cepat atau lambat engkau adalah hamba Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani mereka yang dalam kekalutan, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang mencari Yesus Kristus. Dan itu sudah ada di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Lis, juga Tuhan di tempat ini yang sudah Kau pilih Tuhan untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Adalah tiang doa yang terkuat, adalah doa yang selalu dipanjatkan kepada Yesus untuk menolong, untuk memberikan kekuatan, untuk boleh membangun persekutuan di tempat ini, untuk membangun perhelatan gereja di tempat ini. Karena Tuhanlah yang memimpin gembala kami yang agung, dan melalui doa dan pengharapan itu disampaikan boleh menjadi orang yang akan mensupport, boleh menjadi orang yang akan memberikan pesan-pesan Tuhan, boleh menjadi orang yang terus di balik layar bersama-sama untuk hamba-Mu, untuk Pak Immanuel, juga untuk Pak Yuwantara, untuk boleh maju terus melayani Tuhan. Kau berikan hati yang mengasihi, Kau berikan hati seperti seorang ibu, Kau jadikan kedua hamba-Mu ini Tuhan ada di bawah tangan Yesus Kristus melalui supervisi, melalui apa yang Tuhan sampaikan. Dan kami akan melihat buah-buah yang luar biasa. Kami akan melihat pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus sangat luar biasa. Gereja ini menjadi gereja yang berdampak. Terima kasih Tuhan. Doa juga untuk Pak Yuwantara Tuhan. Mari kita doakan sama-sama. Tuhan
Engkau memakai hamba-Mu, Engkau sudah memilih hidupnya, dia mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan aku percaya segala sesuatu Tuhan yang urus atas hidupnya. Dia memberikan seluruh hidupnya kepadamu. Tuhan yang akan menyatakan setiap kerinduannya. Jalannya terbuka bagimu. Engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Engkau akan menjadi orang yang dengan luar biasa mengabarkan Injil, dan orang banyak mendengar Yesus melalui hidupmu dan kesaksian, dan mulutmu dipakai penuh urapan. Dan apa yang kau rindukan, doa-doamu semua Tuhan mendengar, dan itu akan menjadi nyata. Kau bersama-sama dengan sahabatmu, bersama dengan gembala, bersama dengan mulis, bersama juga dengan Pak Pendeta Sinar, bersama-sama melayani Tuhan, melakukan amanat agung itu. Mereka yang belum mendengar Kristus melalui hidupmu akan mendengar Kristus. Engkau menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Karena setiap apa yang datang dari Tuhan, maka itu yang kami kerjakan. Terima kasih untuk hati yang menyediakan. Terima kasih untuk segala. Percaya Tuhan akan menolong, Roh Kudusnya akan menguatkan. Di dalam nama Yesus, aku percaya hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa di tempat ini untuk gereja Agape Overflow Church yang Tuhan boleh meresmikan, yang Tuhan boleh bernaung di tengah-tengahnya. Di tempat ini karena ada Yesus, maka orang-orang akan hadir mencari Engkau. Di tempat ini ada Roh Tuhan yang bersemayam, dan banyak orang berdatangan hanya untuk memuliakan Yesus Kristus. Dan satu kota kami di tempat ini, Senayan City, bahkan sampai jauh sekalipun, mereka semua akan mengenal Yesus melalui Agape Overflow di tempat ini. Terima kasih untuk Pendeta Sinar yang membagikan berkat. Hamba-Mu luar biasa, Engkau sudah mengirim hamba-Mu untuk menjadi penasehat, menjadi hamba yang setia, untuk menjadi rekan sekerja Allah. Kami bersyukur atas itu. Firman yang disampaikan menjadi rema dalam hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus. Kami semua Tuhan yang ada di tempat ini, kami sepakat di dalam nama Yesus. Kami akan mendukung di dalam doa, mendukung di dalam kasih, mendukung di dalam satu sama lain, memberikan support, motivasi. Juga kami sama-sama mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pastor Timothy, ada Pak Agus, ada juga Pastor Kevin bersama tim Pak Lukas dan Pak Thomas, semua kami dan setiap jemaat yang hadir hari ini, rekan-rekan yang datang hari ini, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang percaya bersama katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan tugas yang baru bersama penyertaan Tuhan. Ya, dan selamat melayani kami ucapkan untuk Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan di Agape Overflow di tempat ini. Semoga pelayanan kita boleh menjadi berkat di tempat ini, dan kita percaya di tempat ini ada pertumbuhan iman yang luar biasa. Kini tiba saatnya kita akan memberkati pelayanan di tempat ini lewat persembahan kita. Yang bertugas kami undang untuk bersiap, dan kita satukan hati kita sembari kita mempersiapkan yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini, dan untuk setiap hal yang sudah kami terima kasih Bapa. Dan kini tiba saatnya kami rindu Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini, memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini lewat persembahan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu yang terus berlimpah-limpah, yang sudah terlebih dahulu Engkau curahkan bagi setiap kami. Ini saatnya kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan biarlah pelayanan di tempat ini terus diperluas untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kami
kami rindu memberi dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Lis. Waktu dan tempat kami persilakan. Boleh Ibu Lis, pengumuman dan ya. Shalom. Nama saya udah tahu ya, tadi udah disebut-sebut terus, Lis Lestari Laksmi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus karena kebaikannya sehingga grand opening Agape Overflow Church di Senayan hari ini dapat dilaksanakan dengan begitu baiknya. Itu semua karena Tuhan. Semua kami dimampukan karena Tuhan tahu hati kami hanya untuk melayani dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena sudah begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kedua, saya juga atas nama Agape Overflow Church Senayan mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menyempatkan hadir di acara grand opening ini. Marilah kita sama-sama terus beribadah bersama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada setiap hari Sabtu jam 1:30 siang. Dan setelah ibadah kami ada tim doa yang siap melayani, mendoakan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang perlu dukungan doa. Itu aja yang dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Agus, Pak Timothy, Bu Evelyn, Ibu Audi dan suami Pak Boas yang luar biasa juga sudah mendoakan kami. Pak Sinar terus jadi penasehat kami ya. Immanuel, Yuan, yuk kita maju terus menjadi hidup yang berdampak sebagai anak-anak Tuhan. Ya, itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus berdampak, harus menjadi berkat. Amin. Sekian dari saya. Oma, sehat selalu ya. Luar biasa pemeliharaan Tuhan buat omanya Pastor Immanuel. 90 tahun masih luar biasa bisa menghadiri, menyaksikan Immanuel diberkati dengan Agape Overflow Church ini. Ya Oma, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, sekali lagi tepuk tangannya. Kita akan memasuki doa syafaat pada sore hari ini yang akan dipimpin oleh hambanya. Pertama kali, Pastor Immanuel, kami persilakan. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita pada siang hari ini, ya tadi kan udah pada ngomong ya, saya belum ya. Boleh ngomong dikit lah ya. Jadi sebenarnya saya sudah tapi sama sekali belum masuk ke dunia penggembalaan begitu. Jadi saya melayani full time sebagai evangelis gitu. Rencananya di pikiran saya, kan manusia boleh berencana betul ya. Tadinya saya ingin masuk ke dalam dunia penggembalaan itu di umur 45 sekitar gitu. Rencananya, ekspektasinya. Saya umur 40 sekarang gitu. Tapi saya belajar ternyata waktu Tuhan bukan waktu manusia. Dan saya hanya mau taat
sama apa yang Tuhan sudah berikan konfirmasi kepada saya. Tentu sebelum saya mengiyakan Tante Lis, saya juga sudah bawa dalam doa. Yang itu tadi saya bilang bahwa memang kadang kita manusia boleh berencana, tapi ternyata waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan pada waktu itu saya ketemu Tante Lis, ketemu Ibu Lis, terus Tante Lis bilang, coba pikirin nama buat, kita kan di bawah Overflow Church ya, jadi belakangnya ada Overflow Church. Cuman coba dipikirin nama depannya apa gitu. Terus saya bawa dalam doa, begitu. Saya bawa dalam doa. Lalu waktu saya berdoa, saya diingatkan Tuhan tentang where I'm from, dari mana saya datang, begitu. Kenapa saya bisa datang dengan nama Agape? Ini nama saya dapat dari waktu saya berdoa pada Tuhan. Saya diingatkan where I'm from gitu, dari mana saya datang. Waktu saya umur 26 saya didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Saya sampai hari ini masih struggle dengan yang namanya mental illness. Saya adalah seorang penyintas bipolar disorder. Saya adalah seorang penyintas skizofrenia, OCD, BPD atau borderline personality disorder. Saya adalah seorang mantan pengedar narkoba. Saya adalah seorang mantan pengguna narkoba dari tahun 2014 sampai tahun 2018. 6 tahun saya memakai narkoba dan pengedar narkoba. Dan karena narkoba dan karena pergaulan bebas, di tahun 2020 saya sempat koma 5 hari. Saya koma karena komplikasi pneumonia, TB paru dan juga HIV AIDS. Jadi saya adalah seorang penyintas HIV AIDS sampai hari ini. Kenapa saya datang dengan nama Agape? Karena saya diingatkan waktu saya berdoa bahwa harusnya dari kacamata manusia saya nggak punya kesempatan kedua. Waktu saya koma, dokter saya dirawat di RSPI yang notabene dokternya mumpuni begitu ya. Dokter sudah bilang kepada orang tua saya bahwa anak ini waktu saya koma pakai ventilator, anak ini sebenarnya kalau dicabut ventilatornya sudah tidak ada. Dan anak ini sudah tidak ada kesempatan hidup gitu. Tapi saya mau katakan bahwa menurut manusia nggak mungkin, tapi buat Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Dan saya mau katakan mujizat masih ada. Dan setelah hari kelima saya bangun dari koma, kan Yesus hari ketiga ya. Saya hari kelima. Saya bangun dari koma di hari kelima dan ternyata diagnosanya pneumonia, TB paru dan juga HIV AIDS. Tapi waktu saya berdoa, saya kenapa datang dengan nama Agape? Karena saya diingatkan bahwa dari kacamata manusia saya nggak punya kesempatan lagi untuk hidup. Saya saya harusnya nggak punya masa depan. Saya adalah sampah masyarakat. Tapi buat Tuhan yang adalah dia bukan hanya penuh kasih, tapi dia adalah kasih. Dia personifikasi dari kasih itu sendiri. Dan karena dia kasih, salah satu kasih, tadi Pak Sinar sudah bilang, salah satu kasih yang diberikan, kasih level tertinggi adalah kasih Agape. Kasih nggak bersyarat. Mungkin dari kacamata manusia saya harusnya nggak bisa menerima kasih lagi. Tapi karena kita punya Tuhan yang adalah kasih, saya bisa berdiri sampai hari ini. Dan saya punya kesempatan untuk bisa masuk dalam dunia pengembalaan di JKI Agape Overflow Church ini. Jadi saya datang dengan nama Agape, kenapa? Karena saya diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang kasihnya itu nggak bersyarat. Dan saya juga ingin nanti jemaat-jemaat sebagai gembala, saya ingin mengembalakan jemaat-jemaat di mana saya ingin jemaat-jemaat di JKI Agape Overflow Church ini juga punya Agape, punya kasih. Karena itu salah satu perintah Tuhan yang Alkitab mengatakan bahwa kita hari lepas hari disuruh untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Kita nggak disuruh hari lepas hari semakin tambah kaya, enggak. Kita nggak disuruh hari lepas hari semakin tambah gede sinodenya, enggak. Kita nggak harus disuruh hari lepas hari semakin tambah hebat, tambah terkenal, tambah followernya, tambah ganteng, tambah cantik, enggak. Saya nggak anti dengan semuanya itu baik. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat itu, betul. Tapi fokus kita mengikut Tuhan adalah bukan tentang semuanya itu. Kita nggak hanya ingin tampak. Kita nggak hanya ingin terkenal, sinode besar, jemaat banyak dan segala macam. Enggak, tapi fokus Tuhan adalah supaya bagaimana hidup kita berdampak. Karena waktu kita punya kasih, otomatis kita ingin berdampak. Alasan kenapa Tuhan, Allah Bapa menciptakan manusia, Adam dan Hawa, manusia pertama. Bapak nggak butuh manusia kok. Tapi karena naturnya dia adalah kasih. Dan kalau naturnya adalah kasih, pasti dia harus ada penerima kasih, benar gak? Gak mungkin dia naturnya kasih kalau gak ada objek penerimanya. Dia mau mengasihi siapa? Benar gak? Makanya dia menciptakan manusia sebagai objek penerima dari kasihnya dia. Maka dari itu kalau saya ingin mengembalakan jemaat di tempat ini supaya jemaat di tempat ini
Oh ya, kalau misalnya hari lepas hari tambah hebat, tambah terkenal, tambah sukses, saya nggak anti semuanya. Itu baik, puji Tuhan, tapi saya fokusnya ingin supaya bagaimana di jemaat di Agape Overflow Church ini hari lepas hari semakin serupa segambar dengan Kristus. Yaitu jemaat anak-anak Tuhan yang punya kasih. Mungkin terutama untuk orang-orang di luar sana yang termarginalisasi seperti saya. Mungkin yang menderita ODA atau HIV AIDS, masih kecanduan narkoba, atau apapun itu yang termarginalisasi, yang mungkin gak dipandang sama manusia. Disitulah kita dibutuhkan. Ayo kita berdampak buat mereka. Kita harus punya agape, kita harus serupa segambaran Kristus. Dan makanya waktu ditanya juga sama Bulis, mau slogannya apa gereja ini? Saya diingatkan bahwa kalau kita punya kasih, otomatis kita ingin berdampak. Di mana di dunia ini kita saling berlomba hanya untuk tampak. Betul ya? Saya gak salah dengan tampak. Karena kita disuruh Tuhan untuk menjadi terang seperti di atas bukit, betul kan? Alkitab mengatakan gitu ya. Tampak gak apa-apa, gak ada yang masalah dengan tampak. Tapi fokusnya bukan hanya sekedar tampak, tapi bagaimana hidup kita bisa berdampak. Karena kalau kita punya kasih, otomatis hidup kita ingin untuk berdampak. Puji Tuhan. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa, kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapak kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah grand opening dari Agape Overflow Church. Mau bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ibadah hari ini boleh berlangsung bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Semua karena kesetiaan Tuhan Yesus, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai Tuhan Yesus. Gereja ini kami boleh terus disadarkan bahwa gereja ini adalah bukan milik kami. Kami bukan pemilik, tapi kami hanyalah penilik. Kami adalah pengelola sehingga kami boleh menjadikan Agape Overflow Church ini sebagai selang berkat. Engkau boleh pakai Agape Overflow Church, boleh menjadi gereja di mana kami boleh berdampak bagi jemaat di tempat ini, bahkan terlebih luas lagi boleh berdampak bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya 2-3 orang hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan di mana ada hadirat-Mu sesuatu pasti terjadi. Kami boleh pulang gak sama seperti kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus, yang datang dengan berbagai macam pergumulan, mengalami jalan buntu boleh dibukakan. Tuhan Yesus, kami boleh terus Tuhan Yesus, hidup kami boleh serupa segambar dengan Kristus hari lepas hari Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk firman yang sudah kami terima. Kami berdoa, mari kita sama-sama berdoa untuk Bapak Pendeta Sinar. Untuk siang hari ini, untuk firman yang dibagikan Bapak. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Sinar Tuhan Yesus. Engkau pakai lebih lagi pelayanan ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Pendeta Sinar, keluarganya Engkau sertai Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan, God's favor upon him always Tuhan Yesus. Perlindungan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, Roh Kudus selalu menyertai kehidupan dan keluarganya. Engkau pakai Pak Sinar lebih lagi, bukan hanya untuk menerima berkat, tapi terlebih lagi Pak Sinar boleh dipakai untuk menjadi berkat Tuhan. Supaya Pak Sinar boleh semakin berdampak. Dimanapun Pak Sinar diutus oleh Engkau, Pak Sinar boleh menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan, terus supaya Pak Sinar boleh kuat untuk melayani Tuhan kemanapun Engkau utus Pak Sinar. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat di tempat ini yang sudah hadir Bapa. Engkau berkati setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa supaya seluruh jemaat di tempat ini boleh punya mindset untuk datang beribadah, bukan hanya menjadi penghangat kursi gereja. Kami boleh bukan hanya menjadi pendengar firman, kami bukan hanya menjadi pencatat firman, bahkan kami gak hanya menjadi perenung firman, tapi kami boleh pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu kebenaran tidak mengubahkan kami, tapi kebenaran yang kami lakukan akan mengubahkan kami. Kami boleh semakin serupa segambar dengan Kristus Bapa, sehingga lewat kehidupan kami orang banyak boleh diberkati, orang banyak boleh merasakan dampak dari kehidupan kami. Kami boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Kami boleh menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi inspirasi, motivasi dimanapun Engkau utus. Bahkan dimanapun kami berada Tuhan Yesus, di workplace, di kantor, di pelayanan, di gereja kami, di kampus kami, bahkan mungkin di sekolah kami, di rumah kami Tuhan Yesus, bahkan di tengah jalan sekalipun, kami boleh menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh pulang Tuhan Yesus tidak sama seperti kami datang, karena kami sudah menerima kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus yang sudah melayani pada siang hari ini, Kau berkati mereka. It's a privilege untuk kami semuanya boleh melayani Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa, mari kita bersatu hati untuk mendoakan untuk negara ini Indonesia, negara Indonesia tercinta Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus keadaan saat ini tidak baik-baik saja. Hamba-Mu juga tahu, kita sama-sama tahu juga Tuhan Yesus, bahwa firman-Mu mengatakan bahwa dunia ini gak akan
akan menjadi lebih baik. Dunia ini akan menjadi semakin jahat, semakin bobrok, semakin jelek. Tapi hamba-Mu yakin juga Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau akan terus menyertai kami. Engkau akan terus menguatkan kami dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Kami ucapkan shalom untuk Indonesia Bapak. Kami berdoa untuk memimpin negara kami Tuhan Yesus. Untuk Pak Prabowo, untuk Gibran, untuk pemimpin, untuk ketua DPR, MPR, legislatif, eksekutif, judikatif. Untuk semuanya pimpinan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Untuk para menteri Tuhan Yesus. Semuanya mereka boleh memimpin negara ini. Engkau boleh berikan roh takut akan Engkau. Mereka boleh diberikan hikmat, roh takut akan Engkau dan juga akal budi yang hadir pada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan kebijaksanaan dan wisdom dan hikmat yang hanya daripada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga arahnya kemana nanti negara ini Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu yang turut campur Bapa. Biarlah rancangan-Mu yang terjadi untuk Indonesia. Kami ucapkan shalom, kami berdoa untuk sukacita damai sejahtera melimpah untuk negara tercinta Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga Tuhan Yesus kami akan pulang. Kami juga siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Saya undang Pak Sinar. Ya, para hamba Tuhan yang pendeta, kami persilakan untuk tampil ke depan untuk memberikan berkat kepada jemaat semua. Mari Bapak Pendeta semua hadir di tempat ini. Kita akan memberikan berkat kepada jemaat-jemaat untuk berdiri. Setelah berkat nanti ada pengumuman dari Bapak Toto ya. Jangan dulu pulang jemaat, akan ada pengumuman. Kita menyanyi satu lagu, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, para hamba Tuhan kembali ke tempat semula. Pak Toto, mana Pak Toto?